Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita dipertemukan lagi dalam materi bab 7, yaitu mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan. Imam kepada malaikat termasuk pondasi kepercayaan dalam Islam. Imam kepada malaikat termasuk rukun iman yang kedua. Malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari nur ilahi atau cahaya Allah Subhanahu wa taala. Imam kepada malaikat berarti mengakui keberadaan mereka yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 19, Bismillahirrahmanirrahim, walahu ma fis samawati wal ard wa man 'indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yantahsirun. Dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Quran Surah Al-Anbiya ayat 19. Ayat di atas menjelaskan bahwa malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang taat dalam melaksanakan tugas. Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuasaan baik di langit maupun di bumi. Dia yang menciptakan, mengatur dan menguasai makhluknya. Sifat dan perilaku malaikat yaitu: 1. Selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah maksiat kepadanya. 2. Sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala, malaikat dapat berubah wujud, tidak makan dan tidak minum, tidak pernah berhenti dan letih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berjenis kelamin, senang terhadap majelis zikir, dan yang terakhir mendoakan hambanya yang menunggu sholat berjamaah. Tugas para malaikat: yang pertama, menyampaikan wahyu atau risalah kepada para nabi. Yang kedua, meneguhkan hati para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. 3. Menjaga orang-orang yang beriman baik di dunia maupun di akhirat. 4. Perantara untuk melaksanakan hukuman bagi orang-orang kafir. 5. Mendorong manusia untuk berbuat baik. Hikmah beriman kepada malaikat: yang pertama, motivasi untuk mewujudkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bercermin diri kepada ketaatan malaikat. Yang kedua, menimbulkan kewaspadaan dalam berperilaku dengan merasa diperhatikan oleh malaikat. Yang ketiga, tetap optimis dalam berusaha. Allah akan memberi ilmu melalui Jibril dan memberi rezeki melalui Mikail. 4. Berusaha dengan optimis dilandasi dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberi rezeki melalui malaikat yang ditugaskan. Yang kelima, mendorong peningkatan amal soleh. Perilaku yang menumbuhkan karakter positif: yang pertama, selalu memohon hidayah kepadanya dan bersyukur dengan cara berbagi ilmu dengan orang lain merupakan cerminan beriman kepada malaikat Jibril. 2. Berusaha secara maksimal dan bertawakal penuh kepadanya untuk mencari rezeki yang baik dan halal sebagai cerminan beriman kepada malaikat Mikail. 3. Selalu mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian merupakan cerminan malaikat Israel. 4. Sebagai orang yang beriman kepada malaikat Israfil, perilaku yang dapat diwujudkan adalah selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan dalam menghadapi musibah dan huru-hara dunia maupun saat terjadi hari kiamat. 5. Selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilapangkan alam kubur dan diringankan dari siksa kubur adalah cerminan beriman kepada malaikat Munkar dan Nakir. 6. Mewujudkan niat dan perbuatan baik sebagai cerminan beriman kepada malaikat Raqib. 7. Cerminan beriman kepada malaikat Atid dapat diwujudkan dengan menjauhi perbuatan buruk, perkataan kotor, dan perbuatan tercela. Yang kedelapan, cerminan beriman kepada malaikat Ridwan wujudkan dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar masuk surga dengan aman, menciptakan kedamaian dan ketentraman di dunia. 9.
Cerminan beriman kepada malaikat Malik adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari siksa api neraka. Sekian dan terima kasih. Billahi fisabilil haq. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.